riwayat operasi itu juga sangat diperlukan ya, informasi mengenai pernah operasi, pernah pemasangan kateter, nah, itu harus kita tanyakan. Oke, untuk keluhan utama itu kita bagi menjadi biasanya ada 6 poin ya, 6 poin itu meliputi, mungkin ada yang punya textbooknya. Oh, ada dokter. Nah, itu meliputi nyeri ya, bisa tolong dibacakan dulu apa yang harus ditanyakan yang berkaitan Riwayat penyakit sekarang ya dokter? Waktu dan lama keluhan berlangsung. Nyeri yang ada macam-macam nyeri gitu. Ya, itu Nyeri kolik, juga nah, itu dulu. prostat. Nyeri kolik itu akibat spasme otot polos ureter karena gerakan peristaltiknya terhambat oleh batu, bekuan darah dan lainnya. Nyeri terasa sangat sakit hingga timbul sesuai dengan gerakan peristaltik ureter. Pertama-tama dirasakan di daerah sudut costovertebrae, kemudian menjalar ke dinding abdomen, ke dinding depan abdomen, ke regio inguinal hingga ke daerah kemaluan. Tidak jarang nyeri kolik diikuti dengan keluhan pada organ pencernaan seperti mual dan muntah. Selanjutnya ada nyeri vesika, dirasakan di daerah suprasimfisis, terjadi akibat overdistensi buli-buli yang mengalami retensi urin atau terdapat inflamasi pada buli-buli. Inflamasi buli dirasakan sebagai perasaan kurang nyaman di daerah suprapubik. Nyeri muncul ketika buli terisi penuh dan nyeri berkurang pada saat selesai miksi. Tidak jarang pasien sistitis merasa nyeri yang sangat hebat seperti ditusuk-tusuk pada akhir miksi dan kadangkala disertai dengan hematuri. Nyeri prostat umumnya disebabkan inflamasi yang mengakibatkan edema kelenjar prostat dan distensi kapsul prostat. Lokasi nyeri akibat inflamasi ini sulit untuk ditentukan, tetapi pada umumnya dapat dirasakan pada abdomen bawah, inguinal, perineal, lumbus sakral, dan nyeri rektum. Sering diikuti dengan keluhan miksi berupa frekuensi disuria, bahkan retensi urin. Nyeri testis atau epididymis. Nyeri pada daerah kantong skrotum dapat berasal dari nyeri akibat kelainan di kantong skrotum atau nyeri primer, atau nyeri reflex pain yang berasal dari organ di luar kantong skrotum. Nyeri testis dirasakan hingga ke daerah abdomen sehingga dikacaukan dengan nyeri karena kelainan organ abdominal. Begitu pula nyeri akibat inflamasi pada ginjal dan inguinal. Seringkali dirasakan di daerah skrotum. Nyeri tumpul di sekitar testis dapat disebabkan karena varikokel, hidrokel maupun tumor testis. Nyeri penis dirasakan pada daerah penis yang sedang tidak ereksi atau flaksib. Biasanya merupakan reflex pain dari inflamasi pada mukosa buli-buli atau uretra, yang terutama dirasakan pada meatus uretra externum. Selain itu, paravimosis dan keradangan pada prepesium maupun glans penis memberikan rasa nyeri yang terasa pada ujung penis. Nyeri terjadi pada saat ereksi, mungkin akibat penyakit Peyronie atau priapismus. Ya, oke, cukup. Jadi ini jenis-jenis nyeri ya yang berkaitan dengan tractus urinarius. Entah itu nyeri di lokal, di tempat organnya ya, atau nyeri yang bersifat river pain. Pertama kita membagi berdasarkan itu ya. Kedua, jenis nyerinya, ada yang membagi nyeri kolik atau nyeri tajam, atau yang sering juga nyeri tumpul ya, atau kita sebut dull pain ya. Nyeri tumpul itu kadang hanya terasa kayak perasaan kemeng, pegel ya, biasanya di sekitar punggung. Nah, itu sering bisa pada kasus batu ginjal. Kemudian durasi ya, penting juga, itu terus menerus langsung memberat atau
dia awalnya ringan ya, gradual, makin hari makin meningkat itu bisa. Biasanya kalau nyeri hilang timbul apa? Disebabkan oleh apa? Misalkan pasien tuh mengeluhkan nyerinya di pinggang ya, hilang timbul, bisa karena apa? Batu ginjal ya, terutama batu yang letaknya di ureter. Jadi hilang timbulnya itu karena adanya gerakan peristaltis di ureter yang mompa batu itu supaya keluar. Kalau nyeri kolik ya, nyeri hebat, nah itu di mana biasanya? Sama, ini juga karena kencing batu ya. Biasanya mendadak hebat. Tapi kalau nyerinya perlahan ya, dia makin hari makin memberat, itu bisa saja karena tumor misalkan ya, massa di ginjal, atau karena hidronefrosis ya, pembengkakan ginjal. Kemudian untuk nyeri yang penting lagi apa? River pain ya, river pain itu kadang nggak selalu dari organ tratus urinarius ternyata ya. Jadi nyeri di misalkan di sekitar pangkal penis ya, itu bisa nyeri dari yang tersering kan karena dari ureter ya, batu ureter distal itu. Tapi bisa juga itu river pain dari tempat lain, misalkan dari varikokel. Ada yang pernah tahu varikokel? Biasanya cowok di mana? Di testis. Varises ya, di testis, di kantong skrotum itu biasanya. Itu bisa terasa di pangkal penis atau bahkan di perut bagian bawah ya. Kalau perempuan ya di dekat perut bawah atau dekat kemaluan, itu bisa dia merupakan river pain dari selain ureter ya, dia bisa dari kista, misalkan kista terpelintir atau kista ovari ya. Atau seringkali yang kita sering bias itu kalau kolik karena usus buntu ya. Usus buntu itu sebelah kanan kan, kanan bawah. kanan bawah. Nah itu persis dekatnya ureter juga. Untuk membedakan apa yang harus kita tanyakan di anamnesis? Misalnya pasien datang nih, keluarnya perut kanan bawah dok. Nah terus apa lagi yang mau kalian gali, informasi apa? Apakah menyebar atau tidak sampai ke umbilikus? Menyebar atau tidak ke umbilikus? Apa kita sebut nyeri apa itu? Ribon ya, dari ribon fenomena itu bisa menjalar ke sisi kontralateral ya. Itu apa lagi? Nyerinya terjadi ketika apa? Ketika apa ya? Seringnya apa? Kencing. Kencing ya, itu bisa. Berarti dia problemnya di saluran kencing kan. Seringkali kalau dia dari pencernaan ya disertai gangguan pencernaan, misalkan ada change of bowel habit ya, dia diare, dia kok tiba-tiba BAB-nya nggak lancar dalam berapa hari, dia konstipasi, lah itu bisa mengarah ke appendicitis. Jadi kita harus bisa kira-kira di situ ada organ apa aja, yaitu untuk mendiferensial diagnosa di situ ya. Kemudian nyeri karena torsio testis ya, sering pada anak-anak biasanya. Usianya berapa kalau torsio? Dia mengeluhkan nyeri mendadak biasanya di testis kiri misalkan. Semua keluhan nyeri di testis itu kita sebut akut skrotum ya, karena banyak DD-nya. Nah itu apa yang bisa kita tanyakan?
kita lihat dulu pasien ini kelompok usia berapa ya. Kalau torsio rata-rata usia 12. ya masa anak sampai puber ya, itu sampai usia 20, 21 itu masih bisa torsio ya. Dibandingkan kelompok usia yang dewasa atau lansia ya, usia misalkan 40, 50 nyeri testis, itu udah jarang dia torsio ya. Jadi kita penting untuk tahu kelompok usia. DD-nya ya bisa aja selain torsio apa? Yang sering apa? Karena infeksi radang disebut Yes. radang di testis apa namanya? hidrogel. Hidrogel itu kan cairan ya. Hidrogel ini komplikasi dari infeksi ini biasanya. Infeksi orkitis itu ya, atau epididimo orkitis, berarti epididymisnya juga radang ya. Jadi luas ya, nyeri itu kalau bisa jangan cuman terpaku oleh satu sistem aja, mungkin ada sistem lain yang berkaitan ya. Itu kita bisa menanyakan DD-nya ya. Varikokel bisa nyeri juga di yang terutama yang grade 3 ya. Itu bisa kita DD dengan torsio. Oke, itu seputar nyeri ya. Saya rasa sudah bisa dipahami. Nyeri vesika, nyeri prostat ya sesuai ini ya deskripsinya. Kemudian keluhan kedua adalah yang tersering keluhan miksi ya. Keluhan miksi ini kan luas ya. Tapi biasanya kita bagi lagi menjadi dua yang utama ya, keluhan iritasi dan obstruksi. Coba yang keluhan iritasi apa aja bacakan. Yang pertama urgensi, yaitu rasa sangat ingin kencing sehingga terasa sakit akibat hiperiritabilitas dan hiperaktivitas buli karena inflamasi. Terdapat benda asing di dalam buli, adanya obstruksi intravesika atau karena kelainan buli neurogen. Yang kedua frekuensi atau pola gisuria, yaitu frekuensi berkemih lebih dari normal. Setiap hari orang normal rata-rata berkemih sebanyak 5 hingga 6 kali dengan volume kurang lebih 300 ml setiap miksi. Akibat poliuria atau karena kapasitas buli yang menurun, sehingga sewaktu buli terisi pada volume yang belum mencapai kapasitasnya, rangsangan miksi sudah terjadi. Yang ketiga nokturia, yaitu pola gisuria yang terjadi pada malam hari. Pada pasien usia tua tidak jarang terjadi peningkatan produksi urin pada malam hari karena kegagalan ginjal melakukan konsentrasi atau pemekatan urin. Yang terakhir disuria, yaitu nyeri saat miksi dan terutama disebabkan karena inflamasi pada buli-buli atau uretra. Sering nyeri dirasakan paling sakit di sekitar meatus uretra externus. Disuria yang terjadi di awal miksi biasanya berasal dari kelainan uretra dan jika terjadi pada akhir miksi adalah kelainan pada buli-buli. Jadi itu kita sebut keluhan iritatif ya. Jadi kalau deskripsinya sebenarnya itu semua adalah gejala LUTS ya, lower urinary tract symptom. Lebih spesifik lagi kita pakai untuk penilaian keluhan pada pasien BPH ya, ada namanya IPSS score, itu International Prostatic Symptom Score, itu meliputi ya gejala iritatif dan obstruksi ini. Jadi kalau dia keluhan yang tidak mengganggu pancaran kencing, nah itu namanya iritasi. Entah itu sering kencing, disuria, nyangan-nyangan ya, atau beser, frekuensi ya kalau bahasa medisnya. Kemudian nokturi, kencing malam hari. Apa bedanya eneuresis dengan nokturi?
Pernah dengar istilah enuresis? Ini ada di bulan obstruksi ini ya. Ketidakmampuan menahan miksi. Sebenarnya ini ngompol ya bahasa awamnya, atau overflow inkontinensia. Jadi artinya kandung kemih itu udah penuh, tapi karena saluran di bawahnya buntu sehingga dia meluber, ngerembes gitu. Jadi kalau secara istilah inkontinensia itu kan dibagi menjadi berapa? Ada 3 ya. Inkontinensia yang inkontinensia itu intinya geser ya. Dia ada yang sifatnya urge inkontinensia, itu rasa mau kencing yang nggak bisa ditunda ya. Kedua ada true inkontinensia. True inkontinensia ini karena ada fistel biasanya, jadi dia secara nggak sadar maupun sadar tetap ngelembes kencing ya. Karena ada fistel itu artinya kayak bypass ya, dari kandung kemih langsung ada saluran atau terowongan ke uretra sehingga dia langsung ngelembes terus. Biasanya pada perempuan bisa kalau sakit yang parah ya, CA cervix misalkan, atau fistel vesikovagina ya, itu sering juga. Ketiga, stress inkontinensia. Artinya apa? Stres itu bukan pasiennya stres terus dia ngompol ya. Stres itu akibat tekanan intraabdomen yang meningkat sehingga membuat kencingnya itu ikut keluar ya, karena adanya inkompeten dari sphincternya, di istilahnya kendor ya, sphincternya kendor. Itu yang sering terjadi pada orang-orang lansia ya. Itu inkontinensia stres, misalkan dia sedang batuk terus keluar kencingnya ya, atau dia waktu apalagi selain batuk, ketawa ya, ketawa terlalu keras keluar kencingnya. Ada nggak di sini yang ketawa keras terus keluar? Ngompol. Nah, sekarang nggak ada ya, masih muda semua ya, nanti yang ibu-ibunya atau neneknya itu wajar ya, karena perempuan itu selain salurannya pendek, sphincternya hanya 1, belum lagi kalau dia nanti menopause, semua itu mempengaruhi ya. Banyak faktor, ini cukup rumit ya kalau inkontinensia pada perempuan. Terus ya Salah sepertinya. salah kamar. Baru yang terakhir inkontinensia overflow tadi ya, yang karena prostat biasanya ya. Jadi 4 inkontinensia ya. Urge inkontinensia, stress inkontinensia, terus true inkontinensia sama overflow ya. Kita sampai sini ada yang tanyakan? Kalau yang gangguan obstruksi ya, semua kondisi yang muncul karena salurannya ke bawah nggak lancar ya, ada obstruksi, misalkan prostat atau batu uretra ya, itu kencingnya biasanya berputus-putus, keluarnya lemah. Hesitansi itu apa? Untuk memulai kencing dia harus nunggu atau harus ngeden dulu baru keluar ya. Angan-angan itu nggak tuntas. Itu cenderung ke, sebenarnya banyak ya, istilahnya itu luas, bisa disuria ya yang tersering karena panas, nyeri ya. Atau
sering kencing juga, frekuensi ada juga pasien yang ngomong saya ini anyang-anyangan nyeri bu, oh enggak, tapi sering kencingan dan tidak tuntas. Tidak tuntas. Itu bisa. Jadi istilah anyang-anyangan orang awam tuh harus kita deskripsikan lagi secara medis ya. Misalnya dia besernya tuh gimana bu? Malam tuh ngompol ternyata, berarti itu kan bukan beser yang inkontinensia tadi, tapi dia adalah enuresis. Itu beda karena dua pemahaman itu bisa beda. Oke, itu ya perubahan pola miksi. Di checklistmu itu ada poin ini ya yang mengenai refraktif dan obstruksi. Nanti kalau ujian tolong ini harus muncul ya pertanyaan mengenai ini, keluhan gejala obstruksi dan iritatif ya. Kemudian berikutnya keluhan apa dek terusannya perubahan miksi tadi, perubahan warna urin. Nah, Hematuria. ya itu bisa dibacakan kemudian Hematuria adalah didapatkan darah atau sel darah merah di dalam urin. Hal ini perlu dibedakan dengan bloody urethral discharge atau pendarahan uretra, yaitu keluar darah dari meatus uretra setelah akan melalui proses miksi. Proses hematuria yang keluar perlu diperhatikan apakah terjadi pada saat awal miksi atau hematuria inisial, seluruh proses miksi, hematuria total, atau akhir miksi, hematuria terminal. Dengan memperhatikan porsi hematuria yang keluar dapat diperkirakan asal pendarahan. Hematuria dapat disebabkan oleh berbagai kelainan pada saluran kemih, tetapi mulai dari infeksi hingga keganasan saluran kemih. Selanjutnya, pneumaturia. Pneumaturia adalah berkemih tercampur dengan udara. Keadaan ini dapat terjadi karena terdapat fistula antara buli dengan usus, atau terdapat proses fermentasi glukosa menjadi gas karbon dioksida di dalam urin seperti pada pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, hematospermia atau hemospermia, yaitu didapatkannya darah di dalam cairan ejakulat atau semen. Biasanya dialami oleh pasien pubertas dan paling banyak usia 30-40 tahun. Lalu kalau di urin, yaitu urin berwarna keruh dan berbau busuk akibat dari suatu infeksi saluran kemih. Keluarnya cairan dari uretra pada laki-laki adalah yang paling banyak menimbulkan keluhan urologi. Organisme penyebab yang paling sering adalah Neisseria gonorrhoeae atau Chlamydia trachomatis. Cairan yang keluar disertai rasa terbakar saat miksi atau rasa gatal pada uretra. Selain akibat infeksi, pasien juga mengeluarkan urin yang berwarna keruh, tetapi ini lebih sering terjadi karena alkalin yang menyebabkan presipitasi fosfat. Urinalisis yang tepat akan memperlihatkan penyebab dari kekeruhan tersebut. Pergerakan aliran limfatik atau sel ditandai pada pasien dengan urin putih susu. Hal tersebut menunjukkan sistem fistula limfatik urinari. Sebagian besar disebabkan oleh obstruksi kelenjar limfoginjal dengan pecahnya fornikel dan rambusan. Filariasis, trauma, tuberkulosa, dan tumor retroperitoneal dapat menyebabkan masalah. sudah sampai sini ada pertanyaan? Jadi perubahan warna ini kita mesti telaah ya, karena ada yang mirip-mirip ya, misalnya hematuri. Itu kondisi lain juga bisa bloody meatal discharge ya, artinya dia keluar darah tanpa disertai miksi. Biasanya pasien itu riwayat misalkan dia jatuh kok di kemaluan rembes keluar darah ya, dia nggak sadar kok tiba-tiba celananya merah misalkan gitu, atau dia saat kencing baru kok di akhir kencing dia keluar merah bisa, atau sepanjang kencing dia merah juga bisa, namanya total hematuri ya. Jadi antara hematuri dan meatal bloody discharge itu bedanya apa? Bedanya
hematuri ini keluarnya bersama urin. Urin. Bloody urethral discharge itu tanpa mixi. Tanpa urin ya. Karena apa biasanya? Kelainannya di mana? Mungkin pendarahan di uretra. Pendarahan di uretra. Jadi di distal dari buli-buli itu yang sering memicu berarti meatal discharge tadi ya. Kalau pendarahannya di buli-buli ke atas ya sampai ginjal itu baru biasanya disertai urin hematuri. Kemudian ada nggak kondisi lain yang membuat kencing berwarna merah? Ada. Apa? Obat-obatan. Minum obat-obat apa misalnya? Evaluasi. Ya obat-obat TB ya. Atau dia misalkan atlet ya olahragawan terjadi kencing merah, biasanya kenapa? Mioglobin uri ya biasa pemecahan eritrosit dari mioglobin ya, kencingnya bisa merah. Ada juga pasien saya itu habis makan ini katanya buah naga ya. Tapi kita kadang enggak ya, ada yang makan buah naga. Tetap Mungkin terlalu kuning, berlebihan kan? dong. Berarti mungkin banyak yang makannya berkilo-kilo ya. Ya, itu harus dibuktikan dengan apa? Tes apa? Kultur. Sebelum kultur ada namanya dipstick ya. Misalnya dipstick itu urinnya dicelup kayak kertas reagen dipstick. Kalau berbuih ya apa namanya kalau berbuih? Hematuri itu campur udara ya, kadang bisa keruh buih ya, atau klaudiuri ya, bercampur protein. Biasanya pada kasus-kasus gagal ginjal ya, atau pasien diabetes ya pada kondisi glukosuria ya itu bisa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk hematuri itu apakah di urinnya kan hematuri ini mengandung beta urin? Mengandung gas ya. Gas itu bisa karena sisa dari metabolisme kuman ya, mengandung apa di situ disebut pseudomonas atau apa ya, Klebsiella itu mengandung gas. Atau kedua ada fistel ya, dari pencernaan misalkan dari usus ya, ada fistel ke kandung kemih sehingga bercampur gas atau udara. Itu kadang kondisi yang agak serius ya, jadi harus kita cari betul. Cara membedakannya gimana? Kan biasanya kalau orang normal kencing itu sudah ada dulu. Nah ya betul. Kadang kita pun kalau kencing kan berbusa ya, berbusa. Itu kita bedanya kalau kita tunggu sebentar dia cepat hilang. Kalau yang mungkin ada patologis itu dia lebih lama hilang busanya. Jadi bisa juga karena kita kurang minum ya itu. Jadi kalau misalkan terjadi pada kita ya setelah berbusa itu kita minumnya air putih yang banyak
sampai warnanya mendekati putih, biasanya akan berkurang busanya. Atau kamu terlalu banyak konsumsi protein ya, misalnya habis makan apa, daging-dagingan ya, itu bisa. Baik, sudah. Berikutnya adalah massa ya, atau tumor atau neoplasma ya. Seringnya di mana kalau trakus lunarius? Ginjal bisa, kandungan, vesika ya. Atau di skrotum ya. Kalau di ginjal itu bisa ada solid mass ya, massa yang solid itu karena biasanya RCC ya, renal cell carcinoma itu padat ya. Kalau yang kistik lunak itu yang sering kista ya, kista ginjal atau kondisi glomerulosis bisa ya. Yang maksanya ini kistik lunak ya, itu harus kita bedakan dengan palpasi. Kelenjar limfe pada leher, nah ini juga penting ya, ternyata bisa juga berkaitan dengan tumor urinarius. Misalkan terjadi metastasis jauh ya dari kanker buli, tapi jarang sebenarnya ya. Yang sering locally advance itu sekitar sini, inguinal ya, ada nodul ya, itu bisa. Terus atau CA testis ya, CA testis itu juga bisa muncul nodul di inguinal. Di kandung kemih bisa dua ya, massa buli, tumor buli yang besar itu bisa, atau teraba keras pada batu buli misalkan ya, batu buli yang besar itu waktu palpasi bisa diraba. Atau apa ya, kondisi yang sering juga buli-bulinya kelihatan besar, menonjol, ada kondisi selain tumor dan batu apa? Sering pada lansia biasanya. Nah, BPH ya, dia biasanya datang dengan keluar nggak bisa kencing, sudah 2 hari, terus kamu lihat perutnya kok menonjol lah itu. Ini kan bukan urin ya. Kemudian massa di skrotum ya, kita bagi menjadi dua, biasanya massa yang berasal dari testis atau yang dari paratestikuler. Paratestikuler itu artinya di luar testis ya. Kalau di dalam testis sendiri ya tentu ganasan ya, yang sering tumor testis. Atau kadang radang ya bisa, yang pertama tadi ya, orkitis. Cuma bedanya dia disertai nyeri biasanya. Kalau yang di luar testis apa misalkan? Hidrogel bisa ya. Ada namanya hidrogel funiculi ya. Kalau kita bicara hidrogel itu ada dua macam ya. Hidrogel komunikan atau non komunikan ya. Hidrogel komunikan itu ya airnya di dalam testis. Testisnya itu berenang di dalam cairan ya. Kalau kita ngomong
satunya apa tadi? Itu Non komunikans itu dia di sekitar funiculus spermaticus ya, jadi membentuk kantung gitu. Jadi sehingga dalam palpasi itu teraba ada benjolan dua, testis dan di luar testis. Tentu kalau hidrogel harus dipastikan dengan tes apa? Transiluminasi ya. Nah, tumor yang sifatnya membesar dari testis itu seringkali keganasan ya, karsinoma. Beda dengan tumor yang paratestikuler, itu rata-rata jinak ya. Misalkan tadi itu hidrogel, terus ada juga spermatogel bisa, atau lipum, atau epididymitis, itu hampir semua itu jinak ya. Mesti ditanyakan ke pasien ini benjolan di sekitar skrotum ini mulai kapan ya, disertai nyeri tidak, benjolannya membesar apa tidak, benjolannya hilang timbul enggak. Kalau dia tiduran hilang ya itu berarti kan hidrogel komunikans mungkin ya. Disertai tanda radang enggak ya. Oke, benjolan sudah, terus apa lagi? Ini ya, berikutnya keluhan sistem disfungsi ya, kita ringkas menjadi sistem reproduksi pria ya. Kalau tadi kan sistem perkemihan ya, ini khusus sistem reproduksi pria. Misalkan disfungsi ereksi, ejakulasi dini, atau retrograd ejakulasi ya, dan orgasme ya, atau hematospermia, spermanya bercampur darah ya, itu semua meliputi keluhan yang berkaitan dengan fungsi seksual pria ya. Ini juga harus ditanyakan ya, meskipun agak privasi ya, misalkan kita ya harus tanyakan. Kemudian berikutnya adalah keluhan luka ya, baik itu luka yang memang karena penyakit atau luka dari penyebab lain, misalkan kecelakaan ya, atau trauma, terjatuh, dipukul, atau ditusuk ya, itu bisa. Jadi luka ini luas sebenarnya. Luka yang karena penyakit ya macamnya macam. Ya kalian udah lewat kulit belum ya? Sampun Dokter. Nah itu kan macam-macam ya, penyakit STD itu terutama. Kalau luka dari luar ya hati-hati, misalkan pada pasien kecelakaan ya, dia naik motor tuh, terus dia nabrak, tiba-tiba selesai nabrak kencingnya berdarah. Nah, kemungkinan apa? Trauma pada perut bisa, tapak ini stang ya, sehingga terjadi ruptur. Di sini ada organ apa? Di perut bawah. Vesika. Ya, mungkin waktu nabrak itu kondisinya penuh kan umumnya. Jadi ketika ketabrak dia ruptur, pecah ya. Hati-hati. Kemudian misalkan dia riwayat naik sepeda jatuh ya di selangkangan, biasanya anak-anak, terus kencingnya kok ngelembes keluar darah. Nah itu apa namanya? Disebut apa? Ada yang pernah baca? Siapa ini? Nabila mana? Itu yang keluar. Diani. Saya. Oh, iya. Sudah. Dianita. Apa? Jatuh persis di selangkangan, di perineumnya ini kebentur besi sepeda ini loh. Terus dia luka, kencingnya berdarah. Biasanya terjadi struktur dari
Apa di perineum itu ada apa? Eva. Cowok-cowok mungkin tahu. Uretra atau mungkin bulbu. Nah, uretra ya, bulbu cavernosa, biasanya uretra pasti cavernosa. Bulbu ya, sehingga bicara. Nama traumanya kita sebut sebagai straddle injury. Ya. Kalau ada istilah straddle injury, ya udah tahu kalian ya. Kemudian jatuh, misalkan pegawai konstruksi ya, jatuh dari lantai 2, habis jatuh pendarahan kencingnya ya, hematuri. Terjadi apa biasanya? Ruptur dari ginjal ya, karena velocity injury, jatuh. Saat jatuh itu badan kita berhenti ya, tapi organ dalam ini masih turun ya, sehingga menimbulkan robekan pembuluh darah di dalam, hati-hati bahaya ya. Jadi kadang ada orang jatuh dari ketinggian, fisiknya tidak ada fraktur, tidak ada apa, tiba-tiba meninggal. Ternyata karena internal bleeding ya, organ intraabdomennya robek, entah itu ginjal atau liver bisa ya, organ-organ yang rapuh memang ya. Oke, itu ya dari topik trauma yang penting itu biasanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, nggak ada latihan ya, salah satu juga, salah 2 ya. Rizky mana Rizky? Saya. Novan. Oh, belum absen Novan ya? Ini belum. Ya. Analisisnya yang penting kalian sering latihan ya. Pokoknya ngobrol aja ya sama temenmu gantian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mulai saya menceritakan terlebih dahulu. Kita perkenalkan saya perkenalkan punya sudah menjaga pada siang hari ini dengan Bapak Syukur. Dari bahwa awalnya gimana? Untuk sebelumnya di sini saya akan melakukan anamnesis kepada Bapak beberapa rasa setidaknya berobsidian. Ya, gitu ya. Bahwa tentang dengan tulang apa ya? Ini dokter, tiba-tiba kaki saya itu berdarah. Berdarah. Ya. Sejak kapan Pak? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Untuk penyebabnya Pak Bapak tahu mungkin habis. Waktu itu saya naik tangga, pleset. Oh, kepleset. Iya. Habis kepleset. Itu aja. Oke, 1 minggu yang lalu ya? Iya. Habis kepleset. Itu kencing berdarahnya apakah waktu di awal aja, di total atau di akhir aja? Kadang keluar, kadang enggak. Kadang keluar, kadang enggak. Baik, setelah itu apakah ada disertai dengan nyeri Pak? Nyari awal-awal enggak, tapi akhir-akhir ini ya. Di akhir ini muncul nyeri ya Pak ya? Ya, gitu. Lalu apakah ada nyerinya itu waktu mikul saja ya Pak? Bahasa biasa. Oh iya, untuk nyerinya itu waktu kencing ya Pak ya? Iya, waktu ini. Untuk kencing, waktu nggak kencing tidak ada Biasa, nyeri, iya. tidak nyeri. Nyerinya bisa dideskripsikan Pak, bukan? Tak tahu nih sekitar biasanya cuma 4, 3. Oh, pas lagi lebih pintar. Ya, aku mau tanya nyerinya bagaimana gitu kan? Ya, nyerinya gimana? Nyerinya kayak kayak apa namanya?
ya terbakar ya kan, panas. tusuk gitu, terbakar ya udah. Waktu pemberatnya tadi itu ya, waktu kencing, meringannya waktu biasa ya nggak kencingnya. Setelah itu sudah ya. Udah. Apakah ada Gejala tambahan. gejala tambahan selain kedua itu? Tidak Dan ada itu aja. tidak ada. Iya. Setelah itu, apakah bapaknya pernah ada riwayat masalah pada? Oh, nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ini Van yang ini bisa mikturisi itu enggak tahu. Ya, apakah ada kesulitan untuk mulai berkemih? Berkemih Harusnya apa? latihan dulu untuk kencing. Berkemih apa dokter? Berkemih itu bahasa Indonesia baik itu Iya, Pak. benar loh. Berarti waktu kecil Iya. ngeden gitu kan? Iya. Enggak, Enggak. biasa aja. Biasa aja ya. Gitu. Lalu untuk aliran kemihnya itu apakah kencang atau melemah karena nyerinya itu? Loh, Paham nggak maksudnya? iya iya. Keluarnya itu kan? Iya. Ya karena nyeri ya jadinya pelan-pelan. Ya, masih normal atau berkurang? Oh, kurang gitu. Oh, berkurang ya? Iya. Oke. Kencingnya bagaimana? Terputus-putus atau tidak? Terus sampai akhir. Oke. Berarti keluar semua ya, maksudnya tidak menimbulkan rasa tidak puas seperti itu ya? Iya. Apakah masih kayak menetes-netes gitu setelah berkemih atau kencing? Sudah langsung nggak ada. Tidak ada ya? Mungkin bapaknya sering ngompol? Sering kayak tidak sadar ngompol gitu? Enggak, masih belum. Belum. Masih belum. Tidak. Ya, tidak. Oke. Apakah bapaknya akhir-akhir ini sering merasa frekuensi kencingnya apa frekuensi? Ya sering kencing. Merasa sering kencing. Sehari bisa 3 kali. Nggak kurang malah. Berarti ya. Oke. Mungkin pada malam hari kita juga sering kencing Belum tidur. sebelum tidur. Ya. Tapi dalam sehari penuh berkurang ya. Ya. Ada tiba-tiba kayak suatu waktu pengen kencing gitu. Waktu pengen, tapi nggak tak kencing. Soalnya nggak ada keluar. Oke, baik. Setelah itu tadi berdarah ya. Apakah pernah keluar batu atau tidak? Batu. Iya. Kencing keluar batu. Iya kan Iya. bisa. Oh enggak, masih aman. Oh, tidak ya? Iya. Tidak ada riwayat operasi, tidak ada. Ada aman. Apakah Pemasangan kateter. pernah mengalami pemasangan kateter? Nggak pernah. Tidak Ini pernah. awal. Oke. Pas minggu. Udah. Jadi. Oh iya sih. Ya surat penyakit keluarga. Oke, apakah keluarganya Aman ada semua. mengalami gejala seperti ini? Tidak ada ya? Semua, ya. Aman semua ya? Iya. Tidak ada penyakit? Saya tok aja. Oke. Untuk alasannya apa? Alergi ya? Ya Apakah ada riwayat alergi Riwayat makanan? Obat-obatan? Nggak ada. Tidak ada. Alergi obat, makanan, obat-obatan yang pernah tidak ada ya? Nggak ada, aman. Setelah itu apakah ada riwayat seperti kebiasaan minum alkohol? Tidak aman. Tidak ada. biasaan kencingnya tuh disiram apa enggak? Apa langsung? Kan bisa. Enggak, mungkin ini pokoknya mungkin suka minum air putih atau suka minum air soda saya gimana gitu. Air putih terus. Oh, air putih Tapi terus ya? kadang minum air manis. Nah ya Oh, bisa. oke. Jadi suka minum air manis juga ya? Ya, Kalau olahraganya bagaimana Pak? rutin. Rutin. Bisa. Oh iya ini Pak, untuk selanjutnya pertanyaan yang sedikit sensitif dan sedikit privasi ya Pak ya. Apakah bapaknya sudah menikah?
Belum. Belum. Oh, ya wis. Pernah tapi berhubungan ditanyakan seksual ya, nggak? ditanyakan Iya. ya. Apakah bapaknya pernah berhubungan seksual? Sudah. Oh, Kok mikir, Pak? kok mikir? Oke, baik. Baik ya sudah. Dari Bapak Rizky tadi umur berapa lupa? 25. Anaknya Surabaya datang dengan keluhan kencingnya berdarah. Berdarahnya di akhir saja, terus Jarang. disertai nyerinya juga saat mixi, Jarang. rasanya terbakar, jarang. 3 kali doang. Ya, umurnya 3 kali saja. Terus habis itu tadi apa? Kayak keluar batu. Ini, oh iya waktu peringannya itu waktu tidak kencing ya, sebenarnya itu waktu saat kencing. Setelah itu sekarang dia nggak terlalu nyeri tapi cukup mengganggu di gitu. Habis itu tidak ada gejala lain, Nggak tidak ada. ada gejala lain. Lalu untuk penyakit dahulu tidak ada kesulitan untuk mulai berkemih atau pada miksi lemah, lalu pernah bling atau neuresis tidak ada. Untuk frekuensinya tadi berkurang. Setelah itu ada urgensi untuk berkemih tapi ditahan. Ya, selanjutnya ada disuria. Lalu perubahan warna urin tadi berdarah berwarna merah. Tidak ada keluarga, tidak ada riwayat, semua normal. Tidak ada alergi obat dan makanan, riwayat obat-obatnya pada konsumsi. Suka minum air manis terkadang. Ya. Sudah itu aja ya. Ya. Baik Pak, di sini saya suspek bahwa bapaknya terkena trauma. Ospek itu berarti. Jangan orang awam. Oke, saya curiga. Nah, Saya curiga bapaknya itu terkena trauma pada saluran kencing bawah atau mulai dari kandung kemih ke penis. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui diagnosisnya apakah ada yang ditanyakan? tidak ada. Baik, terima kasih. Saya mesti tanya setelah tindakan. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, cukup baik ya dan lengkap. Jadi kira-kira apa kata kuncinya tadi? Kata kunci. Hematuri terus apa ya? Disuria. Iya. Nah, dari riwayat trauma kok. Iya, kepleset. Kepleset di tangga. Iya. Jatuhnya gimana posisi jatuhnya? Oh iya, tanya. Natap tangga kayak. Bertanya. Duduk atau mekangkang gitu? Kita harus tanya ya. MOI ya, modes of injury-nya gimana? Jadi keluhan utama itu harus spesifik benar ya, hematurinya mulai kapan, hilang timbul, disertai waktu tipis apa tidak, ya. Disertai nyeri tidak, ada kondisi yang meringankan atau memperberat hematurinya ya. Dia sudah minum obat belum untuk pertama kali penanganan ya, mungkin dia di rumah ada obat langsung diminum ya, harus ditanyakan. Atau dia mungkin sudah berobat ke puskesmas atau dokter yang lain sebelumnya, atau sudah pernah dipasang kateter, jangan-jangan ke puskesmas nggak tahu pasang kateter ya, malah traumanya memberat gitu. Kemudian keluhan utama sudah, baru keluhan-keluhan yang keluhan tambahan ya, misalkan tadi ada nyeri ya, frekuensi kencing, ada gejala iritatif, obstruksi, itu ditanyakan semua. Ya itu bisa, kondisi jatuh itu berarti apa traumanya? Ya tergantung gimana traumanya ya, kandung kemih bisa nih, kalau jatuhnya tengkulep telungkup ya, perutnya misalnya kebentur sesuatu ya. Kalau dia jatuh terduduk ya bisa, atau mekangkang ini berarti kan straddle injury ya termasuk. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Misalnya, oh iya, keluhan lain ya yang berkaitan dengan trauma, misalnya setelah trauma itu terus terjadi gangguan
sistem reproduksi ya, misalkan dia tiba-tiba tidak bisa ereksi atau dia tiba-tiba ada gangguan apa yang berkaitan dengan fungsi seksual, ya itu perlu disampaikan ya. Terus apa lagi? Sudah semua ya, checklistnya tadi udah mewakili, ya, saya rasa udah bagus. Nanti yang lain latihan ya, latihan sendiri di rumah atau sambil video call boleh. Kelompok lain saya kasih tugas soalnya nulis ya. Nulis ya. Kalian baca mandiri aja ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Kalau nggak ada ya udah, saya rasa cukup. Terima kasih untuk partisipasi.